Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Pada video sebelumnya, kita sudah berbagi tentang apa sih arti penting mengetahui penyebab tanaman kelapa sawit abnormal dan apa yang menyebabkan tanaman kelapa sawit tersebut abnormal. Nah, pada video kali ini kita akan berbagi tentang langkah-langkah untuk menentukan apa sih penyebab tanaman kelapa sawit abnormal di lapangan. Sebelumnya, kita akan flashback lagi ya tentang arti penting mengetahui penyebab gejala tanaman kelapa sawit yang abnormal dan apa saja yang menjadi penyebab tanaman kelapa sawit abnormal. Minimal ada 3 arti penting mengetahui penyebab gejala tanaman kelapa sawit yang abnormal, yaitu 1. Agar tindakan perbaikan yang kita lakukan tepat sasaran. 2. Agar tidak menimbulkan biaya tambahan yang tidak perlu. 3. Agar tidak menyebabkan kematian organisme yang baik bagi tanaman. Ada 3 penyebab utama tanaman kelapa sawit abnormal, yaitu 1. Kekurangan unsur hara. 2. Serangan hama. Dan yang ketiga, serangan penyakit. Setelah kita mengerti arti penting mengetahui penyebab gejala tanaman kelapa sawit abnormal dan apa saja yang menjadi penyebab utama tanaman kelapa sawit abnormal, selanjutnya kita perlu untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam menentukan penyebab tanaman kelapa sawit abnormal di lapangan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menentukan penyebab tanaman kelapa sawit abnormal di lapangan, yaitu 1. Mengetahui aktivitas yang dilakukan sebelum terjadinya gejala abnormal pada tanaman kelapa sawit. Bisa jadi, aktivitas tersebut merupakan penyebab terjadinya gejala abnormal pada tanaman kelapa sawit tersebut. Sebagai contoh, adanya aktivitas pengendalian gulma dengan cara penyemprotan dengan herbisida sistemik dengan bahan aktif glifosat dan metilmetsulfuron. Cara penyemprotan herbisida sistemik yang kurang baik, faktor angin yang cukup kencang, dan topografi yang berbukit dapat menyebabkan campuran herbisida yang kita aplikasikan dapat terkena pada daun tanaman kelapa sawit, terutama pada tanaman yang masih kecil atau rendah, sehingga dapat menyebabkan kematian jaringan atau nekrosis pada daun yang terkena semprot herbisida tersebut, dan kematian pada tunas muda atau pucuk tanaman, karena bahan aktif herbisida sistemik tersebut dapat ditranslokasikan atau berpindah dari daun yang tersemprot ke tunas muda atau pucuk tanaman, sehingga dapat menyebabkan kematian jaringan atau nekrosis pada tunas muda atau pucuk tanaman tersebut. 2. Mengevaluasi tempat tumbuh tanaman kelapa sawit yang abnormal. Bisa jadi tempat tumbuh tanaman kelapa sawit tersebut yang menyebabkan terjadinya gejala abnormal pada tanaman kelapa sawit tersebut. Sebagai contoh, dari hasil evaluasi tempat tumbuh, didapat bahwa tanaman kelapa sawit yang abnormal tumbuh pada areal dengan drainase yang kurang baik atau sering tergenang, yang diakibatkan oleh cekungan pada titik tanam tanaman kelapa sawit yang abnormal, atau tanaman kelapa sawit yang abnormal tersebut berada di lembah bukit, sehingga tempat tumbuh dengan drainase yang kurang baik tersebut diduga merupakan penyebab terjadinya gejala abnormal pada tanaman kelapa sawit tersebut. Apabila aktivitas yang dilakukan sebelum terjadinya gejala abnormal dan tempat tumbuh bukan merupakan penyebab terjadinya gejala abnormal pada tanaman kelapa sawit, maka
langkah yang akan kita lakukan berikutnya adalah dengan menentukan populasi tanaman kelapa sawit yang abnormal dengan cara apakah tanaman yang abnormal tersebut mengelompok atau tidak. Apabila tanaman yang abnormal tersebut mengelompok dengan areal yang cukup luas, maka tanaman abnormal tersebut dapat diduga disebabkan oleh kekurangan unsur hara. Tetapi, apabila tanaman abnormal tersebut terjadi pada satu atau beberapa tanaman secara acak, maka tanaman abnormal tersebut dapat diduga disebabkan oleh serangan hama atau serangan penyakit. 4. Menentukan pola gejala pada tanaman kelapa sawit yang abnormal dengan cara apakah gejala tanaman kelapa sawit abnormal tersebut terjadi dengan pola yang teratur atau tidak. Apabila tanaman kelapa sawit yang abnormal tersebut mengalami gejala yang sama dengan pola yang teratur, maka tanaman kelapa sawit abnormal tersebut dapat diduga disebabkan oleh kekurangan unsur hara. Sebagai contoh, terdapat gejala abnormal berupa daun kuning atau klorosis yang awalnya terjadi pada seluruh daun tua dan secara berangsur-angsur menyebar ke daun yang lebih muda, di mana pola gejala teratur dari bagian bawah ke bagian atas tajuk. Gejala tanaman abnormal ini dapat diduga disebabkan oleh kekurangan unsur hara. Apabila tanaman abnormal tersebut terjadi dengan gejala yang sama, tetapi dengan pola yang tidak teratur, maka tanaman abnormal tersebut dapat diduga bukan disebabkan oleh kekurangan unsur hara, melainkan disebabkan oleh serangan hama atau penyakit. Sebagai contoh, terdapat gejala abnormal pada daun berupa daun berlobang atau terdapat bercak pada daun, di mana gejala abnormal tersebut menyebar secara acak, atau tidak di posisi yang sama, atau posisi gejala abnormal pada daun tidak seragam, kadang di ujung atau kadang di tengah. Gejala abnormal ini dapat diduga bukan disebabkan oleh kekurangan unsur hara. 5. Menentukan apakah terdapat hama dan atau kerusakan mekanis yang diakibatkan oleh aktivitas hama tersebut. Apabila terdapat hama dan atau kerusakan mekanis yang disebabkan oleh aktivitas hama tersebut, maka gejala abnormal tersebut dapat diduga disebabkan oleh serangan hama. Sebagai contoh, terdapat lubang gerekan pada pangkal pelepah sebelah atas dan atau terdapat hama kumbang tanduk Orices rhinoceros. Apabila tidak terdapat hama dan kerusakan mekanis yang disebabkan oleh aktivitas hama tersebut, malah dijumpai gejala fisiologis seperti bercak, layu, dan pada serangan berat terdapat badan buah jamur pada pangkal batang. Gejala abnormal ini dapat diduga disebabkan oleh serangan penyakit. Oke, kita flashback lagi ya. Ada 5 langkah dalam menentukan apa penyebab tanaman kelapa sawit abnormal di lapangan. 1. Mengetahui aktivitas yang dilakukan sebelum terjadinya gejala abnormal pada tanaman kelapa sawit. Karena bisa jadi aktivitas tersebut merupakan penyebab terjadinya gejala abnormal pada tanaman kelapa sawit tersebut. 2. Mengevaluasi tempat tumbuh tanaman kelapa sawit yang abnormal. Karena bisa jadi tempat tumbuh tanaman kelapa sawit tersebut yang menyebabkan terjadinya gejala abnormal pada tanaman kelapa sawit tersebut. 3. Menentukan populasi tanaman yang abnormal dengan cara apakah tanaman yang abnormal tersebut mengelompok atau tidak. 4. Menentukan pola gejala
pada tanaman kelapa sawit yang abnormal dengan cara apakah gejala tanaman abnormal tersebut terjadi dengan pola yang teratur atau tidak. 5. Menentukan apakah terdapat hama dan atau kerusakan mekanis yang diakibatkan oleh aktivitas hama tersebut. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini, dan tunggu video-video menarik kita selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa ya untuk komentar agar kita bisa diskusi tentang video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe juga ya. Terima kasih.